Ya, dukungan terhadap Bapak Charlie ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di Tangerang tidak terkait dengan isu etnis. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah isu SARA, ya, isu rasial. Ini sama sekali tidak ada, karena korban perampasan tanah itu bukan hanya orang-orang istilahnya yang tinggal menetap di sana, ya, tetapi juga istilahnya yang satu etnis pun juga bisa menjadi korban dari perampasan tanah yang dilakukan oleh pengembang Pantai Indah Kapuk II. Jadi ini clear, ya. Jadi tidak ada seolah-olah ini narasinya dalam rangka untuk menyerang atau menyudutkan salah satu etnis. Ini sama sekali tidak. Ini adalah masalahnya adalah soal penggusuran, soal perampasan, soal kriminalisasi yang dilakukan oleh pengembang PIK 2. Jadi masyarakat Banten justru sangat welcome dengan kehadiran Pak Charlie Chandra di dalam beberapa pertemuan, ya, termasuk juga aksi-aksi rakyat menolak PSN PIK 2. Jadi saya mau katakan bahwa Pak Charlie Chandra bukan hanya milik keluarganya, bukan hanya milik istrinya, tetapi sudah menjadi milik masyarakat Banten yang sama-sama menjadi korban daripada pengembangan atau dari proyek Pantai Indah Kapuk II ini. Ya, jadi kan ini kan satu dari sekian kasus yang terjadi di Tangerang, ya. Bukan hanya terhadap Pak Charlie Chandra, juga terhadap banyak orang yang menjadi korban dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Agung Sede Group. Dan tentu kita juga berharap agar korban-korban yang lain juga bisa bersuara, ya, bisa menyampaikan apa yang menjadi kepedihannya, sehingga ini juga bisa menjadi perhatian masyarakat untuk sama-sama kita lakukan advokasi, ya, termasuk kami dari LBH PPP Muhammadiyah selalu senantiasa menerima siapapun yang membutuhkan bantuan hukum, tidak melihat latar belakang agama, suku, dan yang lainnya, ya, sepanjang dia adalah korban dari kesewenang-wenangan dari oligarki raksasa ini, maka insya Allah Muhammadiyah akan menjadi bagian dari orang-orang yang tertindas, melakukan pembelaan terhadap kaum mustadafin, orang yang mendapatkan kezaliman atau kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh korporasi ini. Khusus untuk perkaranya Pak Charlie Chandra, kami sudah melakukan langkah-langkah, ya, sejak keluarnya putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Serang yang mengabulkan permohonan pemohon untuk dilanjutkan kembali penyidikannya oleh Polda Banten, maka kami sudah menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri agar Bapak Kapolri bisa memerintahkan kepada Kapolda Banten untuk tidak lagi melanjutkan proses penyidikan, dan tentu kami minta agar Polda Banten untuk mengeluarkan kembali SP3 yang sudah pernah dulu dilakukan, karena SP3 yang tahun 2024 itu karena atas dasar adanya sebuah perjanjian damai yang dimana Pak Charlie Chandra tidak ada pilihan lain untuk menandatangani perjanjian damai itu dengan harapan Pak Charlie Chandra bisa keluar dari tahanan karena beliau sudah mendekam di Polda Banten. Dan itu mudah-mudahan bisa dipertimbangkan oleh Bapak Kapolri agar kasus ini benar-benar dinyatakan selesai, mengingat bahwa pelapornya juga sudah meninggal dunia. Ya, kami dengar saudara Aulia Fahmi sudah meninggal dunia, termasuk pemberi kuasa pun sudah meninggal dunia, maka sangat patut kiranya agar kasus ini dinyatakan selesai. Artinya dengan sendirinya perkara ini dinyatakan gugur dan tidak perlu dilanjutkan kembali oleh Polda Banten.
Ya, jadi apa namanya, karena ini sudah menjadi isu nasional, sudah menjadi perhatian masyarakat, maka pihak kepolisian untuk bisa melihat ya rasa keadilan yang ada di masyarakat. Jangan sampai ada kasus-kasus yang sama yang menimpa oleh Pak Chandra Chandra. Cukuplah ini yang terakhir. Tidak boleh ada upaya-upaya kriminalisasi atas dasar tekanan atau intervensi dari korporasi besar ini. Dan kami berharap polisian bisa melakukan tindakan hukum secara profesional, secara fair, jujur, terbuka, ya tanpa adanya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan kelompok manapun. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah ini juga menjadi pembelajaran bagi aparat penegak hukum semuanya, ya, tidak hanya kepolisian, juga kejaksaan, termasuk juga pengadilan, untuk melihat kasus ini secara lebih luas, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh korporasi untuk menguasai tanah dan lautan dengan cara menggusur lahan-lahan milik masyarakat. Jadi jangan sampai ada warga yang menolak tanahnya digusur, lalu dia dikriminalkan, dia harus dipenjara, dia mengalami proses hukum yang sangat menyakitkan. Dan itu tolong jangan sampai terjadi lagi di negara yang katanya negara hukum ini. Pertama, mereka harus bertobat. Jangan mengulanginya. Saya tidak ada masalah dengan mereka. Apapun yang sudah terjadi sudah lewat. Tapi jangan melakukan hal yang sama kepada orang lain aja. Itu aja sih dari saya. Ya, tentu ini diselesaikan dengan secepat mungkin. Kasus Pak Chandra Chandra sudah dinyatakan selesai, tidak perlu dilanjutkan kembali sekalipun sudah ada putusan praper oleh Pengadilan Negeri Serang, karena secara legal standing baik pelapor dan juga pemberi kuasa sudah meninggal dunia, maka semestinya sudah selesai. Yang kedua, tidak boleh ada lagi upaya-upaya penangkapan, ya, perampasan hak, kemudian penahanan atau membuat semacam daftar pencarian orang, gitu ya. Dan itu tidak boleh terjadi lagi di masa kepemimpinan presiden yang baru. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo benar-benar berpihak kepada rakyat yang terzolimi, kepada siapapun yang menjadi korban dari kesewenang-wenangan dan keserakahan oleh pengembang bernama Agung Sedayo Group ini.